Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di mana saja Anda berada? Saya berharap bahwasanya Anda semua bahagia-bahagia selalu, keluarga Anda sehat, meskipun kondisi ekonomi, kondisi perekonomian kita, kondisi masyarakat kita saat ini sedang tengah menghadapi pandemi COVID. Ya, jaga kesehatan yang penting ya. Para pemirsa sekalian, ada beberapa aplikasi. Kadang-kadang kita itu kalau mengakses sebuah aplikasi di handphone, di pesawat handphone, kadang-kadang kita menemukan di situ tersedia gratis. Tersedia gratis. Apakah benar bahwasannya pendapatan yang didapatkan itu memang betul-betul dari hasil gratis, terus kemudian pihak pengembangnya itu tidak mendapatkan apa-apa? Misalkan kita akses di pesawat HP, itu kita menemukan misalkan apa saja, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disajikan dan disampaikan secara gratis. Tetapi ketika kita membuka aplikasi itu, banyak sekali yang kadang-kadang mengeluh, kok banyak sekali iklannya. Misalkan seperti ini dari nggak suka, semoga kelihatan. Nah ini nggak suka, lebih suka versi dulu, walau ada mode gelap tapi lebih suka versi dulu. Sekarang mau login aja susah, loading mulu, padahal sinyal di sini lancar. Kadang-kadang kita mikir, kita dari mana sumber pendapatan yang diperoleh oleh para pencipta aplikasi semacam. Sebagian dari aplikasi itu sangat bermanfaat sekali. Tapi kadang-kadang juga dari aplikasi itu ya tidak banyaklah manfaatnya, hanya sebagian saja. Dan kita kadang-kadang menggunakannya ya asal acak saja, asalkan sesuai dengan apa yang kita ingini kita gunakan. Nah, kita coba untuk mereview dari mana sebenarnya sumber pendapatan dari para pencipta aplikasi ini. Pertama, saya mendapatkan info saya mencoba akses dari situs Codepolitan. Di sana itu disajikan bahwasanya para pengguna aplikasi atau para pencipta aplikasi itu mendapatkan penghasilan itu pertama dari menjual aplikasinya kepada klien. Kalau ini berarti aplikasi berbayar ya. Kalau seperti ini berarti aplikasi berbayar. Kalau aplikasi berbayar, maka pendapatan yang didapatkan oleh developer itu jelas hukumnya adalah halal. Terus kemudian ada menjual aplikasinya kepada user di application store. Nah, ini juga sama ini. Menjual aplikasinya kepada user di aplikasi store. Jadi kita misalkan misalkan mau baca buku, terus kemudian di situ ada harganya. Kita mengakses buku tersebut, hukumnya adalah sah, sama kayak kita itu sedang ijaroh. Jadi sedang mengambil akad ijaroh. Kenapa kok ijaroh? Kok tidak beli? Nah, ini perbedaannya. Kalau sesuatu yang sifatnya virtual atau tidak berwujud sebagai wujud nyata misalkan seperti barang seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak berwujud seperti wujud nyata, maka akadnya bukan akad jual beli tapi akadnya akad ijarah, karena yang kita dapatkan adalah akad manfaat. Hukumnya bagi developer untuk mendapatkan penghasilan dari lewat aplikasi store tadi itu dengan pembeliannya klien, hukumnya bagaimana? Hukumnya jelas boleh, hukumnya halal bagi mereka asalkan mabiknya atau barang yang diijarohkan tadi itu sifatnya adalah memang betul-betul bermanfaat. Terus kemudian ada yang menerapkan biaya langganan aplikasi. Ini juga sama dengan akad ijaroh. Misalkan untuk yang Windows saat ini, Windows 10 itu kan
Kalau Windows-nya sih nggak masalah. Kalau yang MS Office-nya, nah MS Office-nya ini sepertinya MS Office 365 misalkan, itu akadnya akad apa ya? Itu akad ijaroh. Ya, itu akad ijaroh. Jadi kalau akadnya akad ijaroh, maka kita mengkopinya itu sebenarnya juga nggak boleh. Kita mengkopinya itu sebenarnya nggak boleh karena sama dengan melanggar hak cipta. Terus kemudian penghasilan dari developer lain itu menerapkan namanya in-app purchase. Apa itu in-app purchase? In-app purchase itu misalkan sebuah game petualangan atau strategi, terus kemudian kita disajikan untuk game pemula, terus habis itu untuk melangkah ke game berikutnya kita harus membeli supaya cepat bisa naik ke level berikutnya. Nah itu seperti ini namanya in-app purchase. Jadi, dan ini banyak sekali. Apakah hukumnya boleh? Kalau kembali lagi seperti sebelumnya, namanya akad ijaroh, asalkan bermanfaat maka hukumnya boleh. Dan asalkan app itu memang asalkan app itu tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur goben dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah boleh. Terus kemudian memasang, pendapatan berikutnya bisa didapatkan dari memasang mesin iklan. Nah ini juga sudah banyak, termasuk di Blogspot dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah banyak dengan menjalankan Google AdSense dan lain sebagainya. Terus kemudian disponsori suatu perusahaan atau badan, hukumnya juga boleh seperti ini, karena perusahaan itu seolah-olah menyewa. Jadi seolah-olah menyewa bagian dari tampilan dari app itu untuk kemudian dipakai untuk beriklan misalkan, boleh hukumnya. Terus menjual data pengguna aplikasi kita kepada suatu perusahaan, nah ini yang tidak boleh. Jadi karena di Indonesia ini ada sebuah penjagaan rahasia yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi yaitu menjaga sifat kerahasiaan data dari pengguna. Dan ini yang sangat kita khawatirkan terjadi pada kita. Jadi menjual datanya pengguna kepada perusahaan lain untuk kemudian dimanfaatkan secara tidak sah oleh mereka. Nah itu yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi Anda semua harus berhati-hati kalau misalkan mau menggunakan app, khususnya untuk app yang sifatnya gratisan. Jadi ini app yang bersifat gratisan. Kalau app yang bersifat berbayar itu biasanya agak sedikit ketat, ya, agak sedikit ketat untuk apa istilahnya, untuk seleksi anggota. Demikian para pemirsa sekalian, semoga review singkat ini tadi. Jadi dari mana para developer itu mendapatkan penghasilan dengan menggunakan aplikasi itu, dengan menciptakan sebuah aplikasi, maka dia bisa mendapatkannya karena menjual aplikasinya kepada klien, terus kemudian menyewakannya atau menjual aplikasinya kepada yang lain, menerapkan biaya langganan aplikasi dan seterusnya. Dan itu semua pendapatan itu hukumnya adalah boleh dan sah bagi developer. Kalau misalkan developer itu membagikannya kepada pengguna yang mengaksesnya lewat poin, lewat koin dan lain sebagainya, maka hukumnya juga menjadi sah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.